Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan saya, yaitu mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yaitu Intercultural Communications atau komunikasi lintas budaya. Dan di sini juga saya akan memaparkan terkait tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam proses komunikasi di tengah adanya keragaman budaya yang ada di dunia. Baik, hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait pengertian ataupun definisi dari komunikasi lintas budaya. Jadi secara garis besar, komunikasi lintas budaya ini adalah suatu proses komunikasi yang di sini merupakan suatu penyampaian ide ataupun gagasan dari suatu budaya kepada budaya yang lainnya. Dan di sini tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Dan di sini juga kita mengenal adanya terms yaitu proses akulturasi. Jadi istilah ini merupakan suatu proses penggabungan antara dua kebudayaan atau lebih yang nantinya menghasilkan suatu kebudayaan yang baru. Dan di sini saya memberikan contoh terkait suatu proses komunikasi lintas budaya. Misalnya dalam proses komunikasi bisnis internasional, tentu adanya suatu proses komunikasi antara penjual barang dan di sini penerima ataupun pembeli daripada barang. Dan antara dua individu di sini tentunya memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga terdapat suatu perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan juga tanda-tanda non-verbal. Selanjutnya, adapun konsep-konsep penting dalam komunikasi lintas budaya. Sebenarnya istilah-istilah ini sudah sempat saya paparkan pada video sebelumnya, yaitu terkait istilah kebudayaan dan juga konsep etnosentrisme. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait apa sih pengertian daripada kebudayaan. Jadi secara garis besar, kebudayaan sebagaimana yang kalian tahu adalah suatu keseluruhan simbol dan juga penggambaran ataupun image, kebiasaan ataupun pengalihan pola-pola konvensi dari suatu kelompok atau suatu anggota di sebuah sistem sosial ataupun kelompok sosial. Sedangkan konsep etnosentrisme di sini seringkali kita pakai secara bersama-sama di mana mewakili suatu sikap rasisme, yakni suatu sikap yang menyatakan bahwa kelompoknya lah yang lebih baik atau lebih superior daripada kelompok yang lainnya. Kemudian ada juga istilah terkait prasangka. Nah, jadi prasangka di sini didefinisikan sebagai sikap antipati ataupun sikap kaku, sikap tidak luas yang di sini efeknya akan menjadikan orang lain sebagai sasaran ataupun mengkambing hitamkan sasaran di sini. Jadi di sini akan terjadi suatu prasangka yang merupakan sebuah sikap negatif dari suatu kelompok tertentu dengan tanpa alasan dan pengetahuan atas sesuatu yang terjadi sebelumnya. Dan sini akan menimbulkan adanya diskriminasi ataupun penciptaan jarak sosial. Oke, istilah selanjutnya adalah stereotip. Nah, di sini berasal dari kecenderungan ataupun mengeneralisasikan ataupun mengorganisasikan sejumlah fenomena yang dipandang sama. Misalnya di sini mengacu pada sugesti di mana dipandang masyarakat Batak memiliki stereotip yang kasar ataupun tegas, sedangkan masyarakat Jawa di sini dikenal atau disugestikan sebagai masyarakat yang luas, lemah dan penurut. Padahal itu hanyalah sebuah pengorganisasian ataupun mengeneralisasikan suatu kelompok yang sesungguhnya tidak tentu ataupun belum tentu itu merupakan suatu kebenaran. Baik, di slide berikutnya saya menjelaskan tentang adanya perbedaan budaya. Jadi di sini perbedaan budaya dapat menjadi suatu hambatan dalam proses komunikasi dan di sini biasanya sulit untuk diatasi. Jadi perbedaan budaya di sini dapat dilihat yang pertama dari konteks budaya, kemudian yang kedua dari perbedaan aspek legal dan etika, kemudian yang selanjutnya dari perbedaan sosial, dan yang terakhir itu dari perbedaan tanda-tanda nonverbal. Jadi istilah-istilah ini ataupun perbedaan-perbedaan ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi yang pertama yaitu adalah perbedaan konteks budaya. Dan di sini konteks budaya merujuk pada pola petunjuk fisik ataupun stimulus lingkungan ataupun pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Jadi dari budaya yang satu ke budaya yang lain
Di sini kita mengenal adanya kontekstual secara berbeda. Jadi ada konteks budaya high konteks ataupun konteks budaya tinggi, dan yang lagi satu itu adalah konteks budaya rendah atau kita kenal dengan istilah low konteks. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam terkait high konteks atau konteks tinggi di sini, konteks budaya tinggi. Jadi di sini dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya kolektif atau cenderung menyampaikan pesan-pesan itu secara berbelit-belit dengan banyak menggunakan simbol, kiasan atau kata-kata yang halus yang di sini dirumuskan sebagai high context ataupun masyarakat yang menganut culture high context atau culture atau budaya tinggi di sini. Nah, di sisi lain ada juga low context culture atau budaya masyarakat rendah. Jadi di sini masyarakat yang mengartikan ataupun menyampaikan pesan ataupun dalam proses komunikasi itu dengan lebih banyak menggunakan bahasa basi. Dan mereka biasanya menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa adanya makna kiasan atau cara yang berbelit-belit. Jadi pola komunikasinya di sini cenderung digunakan oleh masyarakat yang bersifat individualisme. Dan di sini dalam sebuah pembicaraan ataupun mereka cenderung blak-blakan, jadi langsung to the point atau langsung pada inti yang ingin disampaikan atau diucapkan tanpa adanya penyaringan kata-kata yang dikeluarkan. Namun dampaknya juga ada karena kemungkinan lawan bicaranya merasa tersinggung. Baik, ada juga perbedaan aspek legal dan etika di sini. Dan konteks budaya juga mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan-perbedaan tegas dan etika tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek. Nah, misalnya di sini pada budaya dengan konteks rendah, ini dari aspek legal ya. Di sini lebih menggunakan pada perjanjian tertulis. Misalnya seseorang dinyatakan bersalah pada sidang pengadilan dan sebelumnya memutuskan tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu harus melalui suatu perjanjian tertulis. Sedangkan pada konteks budaya tinggi di sini lebih mengutamakan perjanjian secara lisan. Nah, misalnya di sini seseorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan adanya penangkapan atau sampai hakim memutuskan di pengadilan secara lisan. Kemudian, perbedaan dalam aspek sosial. Nah, perbedaan budaya berdasarkan aspek sosial terbagi menjadi 4 bagian di sini. Jadi yang pertama itu terhadap konsep materi, kemudian konsep peran dan status, kemudian ada juga penggunaan cara dan bersopan santun, ada juga terkait konsep waktu. Nah, yang pertama di sini misalnya konsep materi. Saya ambil contoh di sini. Pada masyarakat dengan konteks budaya rendah, di sini berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi yang diperoleh dari usaha individu. Sedangkan pada konteks budaya tinggi di sini, cara masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan bekerja secara efisien. Kemudian pada peran dan status, misalnya di sini pada konteks budaya rendah, ketika menyapa seseorang ataupun menyapa atasan, di sini tanpa menggunakan gelar, tanpa menyapa menggunakan bapak, ibu, mister ataupun misis. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, sebaliknya akan menyapa atasan ataupun pelaku bisnis dengan gelarnya. Karena di sini status sosial dipandang sangat penting, bahkan di luar pekerjaan ataupun di luar kedinasan. Dan selain itu, hubungan antara atasan dan juga bawahan pada konteks budaya rendah dan konteks budaya tinggi di sini sangatlah berbeda, di mana hubungan antara atasan dan bawahan pada konteks budaya rendah lebih bersifat terbuka dan tidak terdapat perbedaan lah intinya antara status sosial atasan dan bawahan. Hal itu jelas berbeda pada konteks budaya tinggi, yang dimana di sini ada jarak, ada sekat antara atasan dan juga bawahan. Kemudian, pada penggunaan cara dan juga sopan santun, di mana masyarakat yang menerapkan konteks budaya rendah, misalnya, saya ambil contoh, ketika seseorang memberikan hadiah pada istri teman, itu dianggap sebagai suatu ketidaksopanan, apalagi culture mencium istri orang sebagai ucapan atau ungkapan kehangatan di sini ataupun persahabatan. Di situ
masih dianggap wajar pada masyarakat yang menerapkan konteks budaya rendah. Hal ini sebaliknya pada masyarakat yang menerapkan konteks budaya tinggi, di mana hal tersebut dianggap masih tabu ketika memberikan hadiah kepada istri teman ataupun mencium istri teman akan dianggap sebagai suatu bentuk sikap kekurang ajaran. Kemudian juga ada konsep waktu di sini, di mana konteks budaya rendah menganggap waktu sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien. Jadi waktu diperlakukan dengan sangat berharga. Namun sebaliknya pada budaya yang menerapkan konteks tinggi di sini cenderung tidak menghargai waktu itu ya. Jadi sehingga ada istilah jam karet yang sering berlaku mungkin di negara kita yang merupakan suatu hal yang biasa karena ini masyarakat di sini lebih menerapkan konteks budaya tinggi. Kemudian ada juga perbedaan tanda-tanda nonverbal. Misalnya di sini ketika memandang konsep ruangan ya. Jadi pada budaya dengan konteks budaya rendah, ruangan kerja biasanya lebih tertutup atau adanya privacy. Sedangkan pada budaya dengan konteks yang lebih tinggi, di sini ruangannya itu di set lebih terbuka ya. Jadi atasan dan bawahan dapat saling melihat satu sama lain. Seperti yang kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan Jepang ya. Kemudian juga terkait kontak matanya. Jadi pada budaya dengan konteks rendah, misalnya seperti Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan mata, itu dianggap seseorang itu mengelak ataupun tidak jujur ataupun tidak sopan. Sedangkan pada konteks budaya tinggi di sini misalnya seperti Asia ataupun Amerika Latin, jika seseorang mempertahankan tatapan mata ke bawah, itu merupakan tanda penghargaan ataupun penghormatan. Sebaliknya jika menatap mata langsung dapat malah dianggap di sini sebagai bentuk ketidaksopanan seperti itu. Jadi memang sangat berbeda ya antara budaya yang diterapkan di Amerika Serikat dengan budaya yang diterapkan di Asia ataupun di Amerika Latin, ini dari segi kontak mata saja. Kemudian yang selanjutnya itu terkait bahasa tubuh ataupun body language. Nah, di sini bahasa tubuh itu biasanya membantu kita untuk mengklarifikasikan pesan-pesan yang membingungkan. Biasanya kita menggunakan body language. Namun ada suatu perbedaan yang diterapkan antara konteks budaya tinggi dan konteks budaya rendah di sini. Misalnya dalam budaya rendah ini mengangkat kaki ke atas merupakan hal yang biasa saja. Namun pada konteks budaya tinggi di sini dianggap sebagai bentuk suatu ketidaksopanan ataupun penghinaan terhadap seseorang seperti itu. Baik, demikian presentasi saya untuk pertemuan kali ini terkait intercultural communications, dan untuk PowerPoint dari materi ini bisa kalian download di e-learning. Sekian dan terima kasih.